Nggak tahu Microsoft Mathematics dan bagaimana cara menggunakannya? Halo, aku Rahmadani. Aku merupakan mahasiswa semester 3 dengan jurusan Pendidikan Matematika dari Universitas Malaysia. Jadi, Microsoft Mathematics itu merupakan perangkat lunak yang dapat menyelesaikan masalah matematika dan bentuknya itu seperti kalkulator tetapi fitur-fiturnya lebih lengkap. Nah, untuk cara penggunaannya, teman-teman bisa simak video berikut ini. Terlebih dahulu, kita akan membuka aplikasinya. Nah, kalau sudah dibuka, tampilan awalnya akan seperti ini dan memiliki 3 menu di bagian atas. Yang pertama itu Home, yang kedua Insert, yang ketiga View, dan memiliki menu yang paling utama dan paling penting yaitu kalkulator pad. Di sini akan memuat fitur-fitur apa saja yang dapat kita selesaikan dan memiliki 2 layar. Yang pertama itu layar worksheet, yaitu bagian input data yang akan kita selesaikan, permasalahan matematika seperti integral dan lain sebagainya, misalnya 2 kurang 2, dan akan dihasilkan di bagian layar atas atau output. Dan layar kedua yaitu graphing. Di sini kita bisa membuat grafik dengan tampilan 2 3D atau 3 3D dengan koordinat Cartesian atau polar, dan kita bisa memasukkan persamaannya ke dalam sini. Baiklah, kita akan mempelajari lebih dalam lagi tools-tools yang ada di menunya. Yang pertama itu menu Home dengan tools real numbers, itu merupakan nomor asli yang kita gunakan, yaitu kedua complex number, degree, radians, dan gradients. Dan desimal, yaitu kita menggunakan not fixed. Sebenarnya kita bisa saja menggunakan desimalnya berapa aja, tetapi biasanya kita menggunakan real numbers, radians, dan not fixed. Nah, selanjutnya bagian keyboard ini digunakan untuk mengetik permasalahan yang akan teman-teman ketikkan di bagian lembar kerja. Nah, di bagian sampingnya ada ink. Ink ini digunakan untuk kita dapat menulis permasalahan secara langsung dengan cara kita tekan bagian kursornya dan kita geser. Contohnya seperti ini, 2 kurang 2, dan kita klik langsung enter dan akan dihasilkan seperti ini. Ink ini juga dapat digunakan di layar graphing dengan cara mengetik persamaannya, menulis persamaannya 2x dikurang alpha. Kita langsung enter. Nah, itu dapat kita gunakan juga. Kita balik ke worksheet, tapi kita biasanya menggunakan keyboard biar lebih mudah. Tools terakhir ini dinamakan dengan math tools. Yang pertama itu ada equation solve. Ini digunakan untuk menyelesaikan persamaan seperti persamaan tunggal maupun sistem persamaan 2 persamaan, 3 persamaan, 4 persamaan, 5 persamaan maupun 6 persamaan. Kita akan mencoba menyelesaikan contoh persamaan tunggal. Kita dapat mengetiknya di bagian equation 1 ini. Misalnya ada persamaan Y sama dengan 2X kurang 3. Nah, di bagian sini kita klik solve-nya dan akan di output ditampilkan di bagian layar worksheet ini. Di sini saya akan mencoba lagi untuk yang 2 persamaan. Kita pilih yang kedua persamaan. Di equation 1 kita tulis Y sama dengan 6, dan di equation 2 kita tulis Y sama dengan 2X kurang 3. Setelah itu kita klik bagian solve dan akan ditampilkan outputnya sebagai ini. Nah, kita dapat melihat solution atau jalan dari persamaan itu.
Jadi kita bisa lihat jalannya. Selanjutnya, kita akan membahas formulas and equation. Ini merupakan tempat kumpulan rumus seperti rumus algebra, geometri, trigonometri, dan lain sebagainya. Kita akan mencoba membuka trigonometri. Nah, di sini didapat kumpulan rumus-rumus dari trigonometri seperti identitas trigonometri dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada bagian triangle solver. Ini untuk melihat luas segitiga, panjang segitiga, dan lain sebagainya. Adapun tools terakhir pada menu home yaitu unit converter. Ini digunakan untuk mengkonversi satuan ke satuan yang lain. Misalnya di from ini kita pilih kilometer, dan di bagian to kita pilih meters. Kita mau mengkonversi kilometer ke meters. Kira-kira 1 kilometer berapa meter sih? Nah, kita dapat tahu outputnya ternyata 1 kilometer 1000 meter. Nah, selanjutnya kita akan ke menu yang kedua, yaitu insert. Nah, di insert ini kita dapat membuat matriks, baik itu matriks 2x2, 3x2. Nah, juga ada bagian variabel. Kita dapat menulis variabel yang kita mau, dan kita bisa juga menulis data atau dataset. Nah, yang terakhir itu menu view. Ini untuk mengubah tampilan semua layar di Microsoft Mathematics. Di bagian skin sini kita dapat mengganti kalkulator pad-nya. Jadi seperti ini. Bagian color schemes ini untuk mengganti warna layarnya seperti warna black, warna silver, dan warna blue. Tetapi saya memakai warna black saja. Nah, kita kembali ke menu home. Di sini saya akan jelaskan di bagian kalkulator pad itu ada apa saja. Ini ada tombol-tombol nomor. Nah, ada bagian kalkulus, statistik, trigonometri, linear aljabar, standar, dan lain sebagainya. Nah, di bagian kalkulus ini kita dapat menyelesaikan turunan, integral, integral tentu, limit, dan lain sebagainya. Nah, di bagian statistik, kita dapat menyelesaikan min, median, modus, summit, varians, dan lain sebagainya. Di bagian trigonometri kita dapat menyelesaikan sin, cos, tangen, dan lain sebagainya. Di bagian linear algebra ini kita dapat insert matrix atau membuat matrix, transpose, reduce, determinan, dan lain sebagainya. Di bagian standar ini merupakan variabel-variabel yang ingin teman-teman buat, seperti ada x, y, z, untuk expand, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa pelajari lebih dalam lagi. Nah, di sini saya akan mencontohkan kita akan membuat turunan dari persamaan. Jadi kita ketik bagian d per dx, kita masukkan persamaannya. Misalnya 2x kurang x. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini akan ditampilkan turunan dari 2x kurang x itu ternyata 1. Nah, kita bisa lihat solusi stepsnya, jalannya ya. Selanjutnya kita akan mencoba integral. Nah, kita masukkan persamaannya. Misalnya integral dari 4x kuadrat. Jadi kuadrat bisa teman-teman ambil di bagian standar ya.
Nah, setelah itu kita klik enter. Nah, ternyata integral dari 4x kuadrat itu adalah 4x kuadrat per 3 tambah c. Itu merupakan integral tak tentu ya. Nah, di sini saya akan membuat dataset. Kita masukkan datanya 2, 3, 4, 5, dan 6. Habis itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik bagian enter. Nah, masih outputnya saya akan membuat min dari data tadi. Saya klik 2 kali bagian min, klik 2 kali bagian outputnya tadi, dan akan tampil di bagian inputnya. Setelah itu kita enter deh. Nah, keluar outputnya 4. Jadi min dari dataset tadi itu 4. Kita akan coba mediannya dengan cara yang sama, klik 2 kali di bagian output yang tadi. Nah, akan keluar mediannya 4. Teman-teman bisa coba untuk yang lainnya. Nah, kita akan mencoba di linear algebra. Kita akan membuat matrix, bisa dari menu insert ataupun dari insert matrix ini. Kita akan membuat matrix 2 kali 2. Nah, masukkan angkanya 2, 3, 4, 4, 5. Nah, itu kita klik enter. Nah, kita akan mencari determinan dari matriks tadi. Kita tinggal klik 2 dari outputnya tadi, habis itu enter deh. Nah, determinannya ternyata min 2. Kita akan menggunakan matriks yang sama, tapi kita ingin mencari inverse dari matriks tadi. Dengan cara yang sama, klik 2, enter, dan didapatkan inverse dari matriks yang tadi. Nah, kita akan mencari transposnya dengan cara yang sama. Selanjutnya kita ke bagian trigonometri. Kita akan mencari tanggal dari 60. Setelah itu kita klik bagian enternya dan didapatkan tanggal 60 sebagai berikut. Selanjutnya kita ke bagian menu graphing, ke layar graphing. Sini kita akan membuat grafik dari 2 persamaan. Kita akan masukkan persamaannya ke dalam sini, tapi teman-teman harus tahu sebenarnya sudah dikasih tahu petunjuk di layar. Nah, kita akan memasukkan persamaan, misalnya Y sama dengan 2X tambah 3. Kita klik enter, kita tuliskan kembali di persamaan keduanya, yaitu X sama dengan 3Y. Setelah itu kita klik enter. Nah, di sini kita akan membuat grafnya di bagian situ, tapi kita akan membuat tampilan 2D dan koordinat kartesian. Nah, akan ditampilkan grafiknya seperti ini. Cara menghapus grafiknya, kita tinggal klik bagian reset graphing tab ini, karena selanjutnya kita akan membuat grafik dengan 3 dimensi dalam bentuk spherical. Nah, kita masukkan persamaannya. Misalnya saya menuliskan persamaannya A cos buka kurung K theta tambah B tutup kurung. Selanjutnya kita klik bagian enternya dan kita klik bagian graph. Grafiknya akan ditampilkan seperti ini. Kita dapat memutar-mutarnya dengan cara menekan kursor dan memutar-mutar kursor, serta melepas kursornya agar berputar sendiri, serta memberhentikannya dengan sekali ketukan. Kita kembali ke bagian worksheet. Dari beberapa yang telah dibuat tadi, kita dapat menyimpan file ini dengan cara mengklik di bagian kiri atas file, setelah itu save as, dan teman-teman bisa namai dengan terserah teman-teman. Saya akan namai dengan uji di bagian documents dan saya save. Nah, berarti file yang tadi itu sudah tersimpan. Nah, teman-teman bisa pelajari lagi lebih dalam
tentang aplikasi Microsoft Mathematics ini karena sudah tahu nih apa saja tools-tools dan menu-menu yang terdapat di dalam aplikasi Microsoft Mathematics. Semoga video dari saya bermanfaat dan dapat membantu teman-teman dalam menggunakan aplikasi Microsoft Mathematics. Bye-bye.